teman-teman semua, hari ini Oma Heni mau senam ya, senam aerobik bersama struktur Bunda Eda. Di sini yang senam rata-rata udah hampir seperti aku. Sebelah kanan adalah Oma Ici. Dia udah punya cucu lebih tua dari aku, dan sebelah kiri aku adalah teman kerja dulu. Dulu aku kerja di PT Adidas. Dan yang baru lewat ini ibu guru, ibu guru anaknya. Pada hakikatnya kehidupan kita ini kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi 5 menit ke depan. Jadi kita tidak pernah tahu apa-apa, kita hanya diperintahkan untuk memanjatkan doa keselamatan, doa kesejahteraan, doa kelancaran, doa mencari rezeki. Jadi kita melangkah dengan doa, dan sekarang aku senam aerobik, setelah ini mungkin kembali mencari rupiah. Di sini aku sebenarnya ikut senam ini yang pertama untuk merilekkan tubuh kita yang udah lama ya, yang udah lama kita pakai aktivitas. Aku ambil senamnya seminggu sekali, jadi seminggu sekali itu aku senam, jadi biar otot-otot bagian lengan nggak kaku, karena aku sering merasakan tuh kaku banget. Jadi bener-bener aku mengadakan senam ini, aku yakinkan seminggu sekali. Kalau ada aku waktu di hari-hari senggang aku juga senam, tapi jarang sekali ya. Cuman seolah-olah yang aku haruskan itu hari Minggu. Jadi hari Minggu aku sengaja rileks pikiran. Setelah senam aku jalan-jalan sedikit buat refreshing, ngilangin stres. Karena selama seminggu terlalu fokus kepada keluarga, kepada kebutuhan. Jadi ibu-ibu, kita jangan terlalu terobsesi sama kegiatan sehari-hari ya. Memang kalau kita semata untuk senam doang datang bayar 10.000 pulang kalau kita nggak mau neko-neko. Tapi kalau yang mau pengen ngelempengin pikirannya lagi kan bisa kita kompoi bersama teman-teman. Apa kita nongkrong di mana gitu, bukan niatnya buat cari-cari sensasi seperti cari selingkuhan, bukan ya. Kita makan di tempat yang sesuai dengan ekonomi kita, kita nongkrong, kita ngoceh-ngoceh dulu ya, sekira-kiranya ngabisin jajan 7.000 5.000 lah gitu kan. Dan kalau yang nggak punya niat seperti itu bisa langsung pulang. Intinya di sini kita senam terlebih dahulu baru nanti kita pulang. Jadi kita nggak selalu ada di rumah, yang harus kita kerjakan itu aja. Jadi untuk sedikit merilekkan pikiran, hati, jiwa, dan raga. Ini teman-teman aku di sini, kenapa mereka kadang itu seperti di belakang tuh ada yang ngobrol karena jarang ketemu kan. Jadi mungkin ada keperluan di luar sana, jadi dibahasnya sini. Jadi prinsipnya mereka tuh tetap mengadakan senam aerobik ya, cuma diselingin namanya juga sama teman-teman. Jadi kita pun senam bukan semata senam, ada juga kita temu kangen, kita ada obrol sama teman, kita ada janji kayak gitu. Jadi intinya jangan lupa senam seminggu sekali, apalagi kita yang udah berusia 40 tahun ke atas itu udah mulai merasakan sedikit banyaknya penyakit, antaranya asam urat, kolesterol, darah tinggi, emah kambuh, depresi. Auzubillah menjalik, jangan sampai ya kita juga kena kanker otak. Jadi dengan kita senam membuang keringat yang mengandung minyak kotor ini ya, jadi bisa meringankan racun-racun yang kita telan. Kayak kita makan sosis, kita makan pop mie, ada kan saat-saat kita malas untuk masak kan. Jadi kita semuanya kita masak, semua serba siap saji kayak Indomie, apa pop mie, apa sosis digoreng atau bakso digoreng. Jadi yang kayak gitu kita hempaskan di hari ini. Gimana penatnya kita ngejalanin hidup ini kan, kita jalani semua kehidupan dengan sangat lelah, dengan berbagai macam masalah dari anak, masalah dari suami, masalah dari tetangga, masalah dari keluarga besan, masalah dari diri kita sendiri juga ya. Nah semua masalah itu kita
ada menghadapinya secara rileks, jangan pernah serius, apalagi sama tetangga-tetangga yang suka julid, tapi aku sih nggak ada tetangga yang julid. Karena apa? Tetangga julid sama kita itu berawal dari kitanya, mungkin kitanya terlalu pamer, atau kitanya suka ngomongnya gede, buktinya nggak ada, atau kita suka keluar rumah dengan menggunakan gaun, terus seolah-olah kita pamerin gaun kita gitu kan. Jadi sama juga sih kayak, jadi jangan pernah kita menyalahkan tetangga. Tetangga julid bisa tahu kita punya apa-apa, bisa tahu kehidupan kita, dari mana mereka tahu kalau bukan dari kita sendiri, ya kan? Jadi kalau ada tetangga yang julid tuh coba pelajari kenapa mereka julid gitu, kenapa mereka ngomongin saya gitu kan. Coba dong sama tetangga kitanya jarang ngobrol, udah gitu kita juga nggak pernah mau tahu soal tetangga beli apa, kita nggak mau tahu tuh tetangga dari mana, kita nggak pernah nanya dari mana, mau kemana, kita nggak pernah nanya dia beli apa, kita juga nggak pernah tahu dia punya apa di rumahnya. Paling sama tetangga cuman tegur sapa, ngobrol dikit, udah. Karena sebenarnya ibu rumah tangga itu aktivitas di rumah itu setengah hari full loh. Bangun tidur kita nyuci, itu nyuci aja tuh makan waktu minimal 1 jam. Terus kita siapin sarapan, kita siapin setrikaan, kita nyapu, kita ngepel, itu bisa-bisa istirahat jam 11 siang. Sampai kita pergi belanja, kita belanja aja kadang 1 jam, belum ketemu sama emak-emak kan, bisa-bisa kita belanja aja 1 jam setengah. Nah sampai di rumah kita masak, gonsreng-gonsreng di dapur aja udah 1 jam. Kita masak sama nyuci piring, itu udah makan waktu 1 jam, iya kan? Jadi waktu 1 jam itu kita gunakan juga untuk segala keperluan dapur, 1 jam setengah selesai di dapur. Nah ngegosok 2 hari sekali, kita neriska baju makan waktu juga 1 jam setengah. Jadi itu minimal jam 11 baru bisa istirahat atau jam 12. Jam 12 istirahat, kita sambung lagi siapin makan siang untuk keluarga. Ya kan, kita sebenarnya sebagai wanita tuh aktivitas kita tuh di dalam rumah penuh. Jadi sebenarnya nggak ada kesempatan untuk kita ngobrol. Ibarat kata nih jam 7 kita berangkat belanja, karena jam 7 kan anak udah sekolah tuh. Kalau pagi kita nggak mungkin kan kita berangkat keluar main ke tetangga, nggak mungkin. Kita pasti sibuk banget di dalam rumah nyiapin pakaian sekolah, sarapan anak. Nah jam 7 anak berangkat sekolah, jam 7 kita belanja sayur, bisa-bisa pulangnya setengah 9. Setengah 9 kita sampai rumah, kita ngolahin sayur, bisa jadi 1 jam juga kan, ya kan. Dan udah gitu kita masak di dapur, sambil masak cuci piring, kita nyapu dapur, kadang kita ngepel kalau dapurnya kotor gitu kan. Nah kita nyapu ngepel sama sekitar dapur aja boleh jadi itu selesai jam 10. Jam 11 kita nyuci, ya kan, kita udah nyapu sembari ngepel gitu kan, sembari kita benahin apa namanya, sembari kita ngerapi-rapiin rumah, nyuci piring, itu jam 10 baru selesai. Dan selebihnya kita nyuci, bisa jadi sambil nyuci. Nah kita ngebilas, kita kalau nyuci bisa ya sambil masak. Nah kita ngebilas nih, kita ngebilas pakaian aja itu kita bisa-bisa kelarnya jam setengah 12, jam 12 baru selesai kerjaan. Nah ini kita senam pun kita nggak boleh selalu serius ya. Jadi senam kita selang-selangi dengan humor, dengan bahagia-bahagia sama temen. Nah yang kayak gini nggak bakalan bisa disanggar. Kalau disanggar kita kayak gini, kita ada kaca di depan kepantau sama instruktur. Kalau kayak gini kan instruktur nggak lihat. Jadi kalau disangkar mungkin instruktur langsung nengok manggil Henny Mariani. Kalau di sini kan kita nggak dilihat sama instruktur, jadi sekali-sekali selingin dengan tertawa. Dan ada aja temen yang bikin tertawa. Kebanyakan tuh yang kayak gitu janda. Lucu. Kita juga kadang iseng ya, bikin sensasi, bikin temen ketawa ya kan. Dan juga kadang ada temen bawa cerita dari rumahnya yang bikin ngakak gitu kan, tentang keluarganya. Nggak ada lah di sini yang gosipin tetangga. Gitu
yang barusan jahe tuh senyum mama aku. Jadi kegiatan rumah aja itu jam 12 baru kelar. Begitu jam 12 kita siapin makan siang, otomatis kalau udah makan siang ngantuk, kita tidur, kita ajak tidur anak-anak kita. Bangun-bangun jam 2 atau jam setengah 3. Jam setengah 3 kita udah masuk lagi ke dapur nyuci piring yang tadi. Udah selesai nyuci piring, kita ajak anak-anak kita ngobrol. Kita udah siap nongkrong di belakang rumah. Moga-moga aja ada tetangga yang nyamper ajakin ngobrol. Kadang nggak ada juga tetangga yang ngobrol. Cuman ngeliatin. Nah kita di belakang ya aktivitas kita ya motong kuku, rapiin rambut, rapiin alis, ngerapiin pakaian. Pakaian kita angkat, kita lipet buat disetrika besok. Jadi hari ini Neriska, besok nyuci. Hari ini Neriska, besok nyuci, selang-seling gitu loh. Kan kita nggak ada yang gaji, jadi semau gue dong kerja. Nah ini kita nggak selalu bercanda ya, ada seriusnya. Serius penting, yang penting udah keluar keringet banyak, seneng. Ini kan lagunya lagu ala-ala TikTok nih, jadi aku ke bawah-bawah gaya-gaya TikTok gitu loh. Kayaknya gitu nggak bisa dihilangin tuh. Kalau ada lagu TikTok langsung goyang dance. Jadi teman-teman ya, hidup itu jangan terlalu kita bawa serius, jangan terlalu kita mengutamakan berada di luar rumah. Jadi seorang ibu itu ya benar-benar lah harus keluarga nomor 1. Nah kalau misalnya nih ada tetangga yang julid sama kita gitu, suka ngomongin kita apa, udah cuekin aja deh yang kayak gitu. Kalau dia senyum ya kita senyum, kalau dia diem ya kita diem. Udah stop, ajak dia ngobrol, stop kita bercerita tentang kita, stop kita untuk berkomunikasi dengan dia. Kalau ketemu ya nanya, ngobrol gitu. Cuman kalau dia ngungkit-ngungkit tentang kita ngejauhin, karena tuh yang kayak gitu biasanya dia nanya-nanya untuk bahan tertawaan dia di belakang. Nah kita harus hati-hati, kita harus tahu tipe-tipe tetangga yang seperti itu. Ada juga tetangga yang depan kita panggil-panggil beb, hai sayang, tapi di belakang bilang gitu, gamang gitu mah karena gue pura-pura aja karena orangnya so sweet gitu. Padahal kan kita nggak butuh ditanya sama dia kan. Dan di sini aku sedikit udah merasakan lelah, jadi aku kasih temen aku yang di depan. Aku kalau misalnya nih kita lagi senam, kita ngerasain lelah, jangan dilanjutkan karena kita bukannya mempertimbangkan tenaga yang habis ya. Jadi kita juga harus nyisahin tenaga untuk di rumah, karena biasanya mama senam ini pasti di rumahnya belum masak full kan, pasti cuman ninggalin sarapan karena kan kita pagi berangkatnya ya, paling kita ninggalin sarapan buat anak-anak di rumah, buat suami, dan udah gitu kita pulang dan kita siap mikirin untuk makan siang. Maka kalau kita pulang pasti kita lanjut dengan pekerjaan rumah. Karena perempuan itu nggak kayak laki-laki dari luar ke rumah tinggal tidur. Kalau kita perempuan nggak bisa gitu, apalagi perempuan yang cari duit tuh kayaknya waktu time is money banget ya. Jadi sampai di rumah kadang pun kita nggak bisa pegang kerja. Kayak aku pribadi gitu, kadang pulang senam itu aku langsung berangkat lagi. Ada orang yang butuh tenaga jasa aku. Di sini kan aku suka mijit bayi yang rewel, yang nangis mulu, yang keseleo, yang jatuh, ya segala macam penyakit baby lah. Aku insya Allah bisa menangani. Jadi di sini waktu itu bener-bener mengejar gitu, bahkan untuk masak pun sulit, tapi aku usahain ya. Sampai di rumah aku misalnya baru sempat ngolahin sayur doang, aku taruh dulu di kulkas, nanti pulang dari sana baru aku lanjut masak. Kalau aku memang waktu nggak bisa ditentuin, kalau aku memang lagi 24 jam di rumah, jam 12 itu tidur siang, sorenya aku masih bisa neriska. Dan juga kadang itu aku di toko, jadi habis maghrib itu waktuku tuh full time di toko ya, aku bantu suami cari uang. Jadi pastian ada sebagian pinginnya dilayanin sama aku aja, asik. Dan ini temen, ini gerakan BL ya, BL ini penting loh buat mama yang gembrot, buat ngurusin perut, buat ngecilin perut.
Jadi cara ngecilin perut ini jangan cuman gerakan tangan difokusin, harus ke gerakannya ke perut. Jadi nih alhamdulillah sih walaupun aku gemuk, berat badannya 73 tapi perutnya nggak gede-gede amat gitu. Karena kan kalau perutnya gede kesannya tuh yang pertama doyan makan ya kan. Yang kedua juga nggak enak dipandang. Jadi aku mempertahankan banget cuman bagian perut. Karena jujur aku bukan tipe yang suka kurus. Jadi aku tipenya suka gemuk gitu. Aku emang dulunya kurus banget ya. Jadi sekarang kalau gemuk aku nggak mau kurus lagi. Karena sudah tercapai semua impianku untuk jadi yang gemuk. Dan juga ya cara kita ngedidik anak-anak di saat, kalau aku nih di saat anak-anak aku kedengeran ya anakku lagi masak tuh berisik banget suara gorengannya. Jadi gini ya, di saat anak aku usia 5 tahun itu yang pertama aku ajarkan cara matiin kompor. Nanti dari matiin kompor dia udah bisa aku ajarkan cara ngidupin kompor. Dan yang pertama aku ajarin tuh anak aku masak Indomie. Jadi umur 6 tahun tuh anak aku tiga-tiganya udah bisa masak Indomie. Setahun kemudian aku ajarkan cara masak telur. Jadi umur 7 tahun tuh dia udah bisa masak Indomie sama telur. Sampai sekarang, sampai dia bujangan, sampai dia menikah, yang dia bisa cuman masak telur sama Indomie. Itu kan udah alhamdulillah ya. Anak laki-laki bisa masak tuh cuman 2 jenis itu aja udah hidup. Ya ibarat katanya kan di rumah ada telur, dia dadar telur, ceplok telur, ya kan telur kan bisa divariasi juga. Dia bikin orek telur, ya kan. Jadi telur itu nggak harus kita masak, biasa aja. Kalau kita ngajarin anak sedini mungkin nggak usah takut kita ajarin. Terus misalnya kalau masak Indomie, panci sama air dulu di atas kompor. Nanti kalau panci sama air udah di atas kompor, baru deh tuh kita hidupin apinya. Pertama kita ajarin, pasti dia nggak berani kan nuang Indomie ke mangkok. Nah kita ajarin lagi cara nuang Indomie ke mangkok gitu kan. Aku sedikit serak nih, kenapa ya? Jadi kita ngajarinnya jangan semuanya sekaligus, bertahap gitu. Jadi dia udah bisa cara ngangkat telur, jadi bertahan. Jadi tetap kita bantu ya. Nah di saat usianya sudah 8 tahun itu udah bisa dibebasin. Kita bebasin dia ngidupin masak apa aja yang dia mau, variasi. Kadang suka-suka dia punya ide, Indominya dibikin pizza, Indominya dibikin ini. Oh, oke, gitu kan. Dan jangan lupa setiap hasil karyanya enak nggak enak atau gimana kita tetap promosi biar dia semakin semangat. Karena kalau dia pintar meringankan kerjaan kita kan. Kita kalau kemana-mana kita juga enak. Jadi kalau dia, yang penting kita stop ya, stop Indomie, stop telur dulu. Jadi waktu-waktu dia kita nggak ada, dia bisa ngambil. Begitulah cara kehidupan aku teman-teman. Sembari senam aku memperkenalkan kehidupan aku ya. Semoga bisa menjadi contoh, yang baiknya dicontoh, yang jeleknya dibuang ya. Di sini kan aku ibu, aku juga punya cucu. Kalau pada kumpul semua, capek banget. Mendidik anak sendiri beda dengan mendidik cucu ya. Kalau mendidik anak umur 5 tahun kita udah latih buat masak Indomie, telur gitu kan. Tapi kalau sama cucu, dia punya ibu. Ibunya kan bukan kita. Jadi sama orang tuanya nggak dibolehin. Nah alhasil cucu aku udah umur 7 tahun masih nenek. Nenek makan mie, nenek telur, nenek sarapan gitu. Kalau anak aku tuh umur 7 tahun udah bisa bikin nasi goreng. Makanya mereka badannya jumbo-jumbo, cepet gede karena tidak mengenal rasa lapar. Kalau orang tuanya sibuk dia beli Indomie, masak Indomie pakai nasi. Oke teman-teman, ini terakhir deh, akhir dari senam kita. Senam BL-nya nggak keambil ya karena aku udah pulang duluan. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang subscribe dan yang udah subscribe. Terima kasih, thank you for watching. Assalamualaikum.